Oke, ini adalah lanjutan dari pembahasan yang itu sebelumnya, yang hukum 2 Newton, contoh soal hukum 2 Newton ya. Nah, kali ini juga contoh soal hukum 2 Newton. Kita lihat ada sebuah balok masanya 800 gram katanya. Langsung kita ubah jadi kilogram ya. 0,8 kilogram. Nih. Ditarik ke sini dengan gaya 4 Newton. Tentukan percepatan jika licin, artinya tidak ada gesekan. Tidak perlu cari gaya gesekan. Yang nomor A ini enak ya. Yang nomor B, nah kita harus ya seperti soal yang kemarin yang pertama, harus cari gaya gesekan karena ternyata nggak licin, kasar, berarti ada gesekannya. Harus cari. Nah, kemarin namanya koefisien gesek statis, mu s, karena s statis. Sekarang berubah jadi koefisien gesek kinetis, K, huruf A, jadi mu K 0,4. Nah, kenapa berubah nama? Nanti saya jelaskan. Ya, jadi kita anggap sama dulu. Next, kita langsung buat diagram gaya untuk yang soal A. Seperti ya, tidak perlu cari tidak perlu cari sigma FY. Normal berat ini nggak perlu dilakukan apa-apa karena kita nggak butuh normal, nggak perlu cari gaya gesek. Jadi langsung saja sigma Fx sama dengan M kali A. Maka gayanya hanya ada 4 Newton, ada 4 ya. Hanya satu maksudnya, hanya satu ini yaitu 4 Newton. 4 sama dengan ya M kali A 0,8 kali A 5. Yaitu 4 bagi 0,8. Selesai. Sangat gampang. Sedangkan untuk soal B, nah ini seperti soal yang paling pertama kita kerjakan ya, harus cari normal ya. Maka harus cari sigma FV sama 0. N kurang W sama 0, N sama W ya selalu. Berarti normal sama dengan massa kali gravitasi 8 Newton. Maka nah sekarang bukan Fs, sudah Fk karena ikut mu K ini. Mu K kali normal ya. Kan kemarin rumusnya Fs sama dengan mu S kali N. Sekarang Fk sama dengan mu K kali N. 0,4 kali 8. Nah, normal 8 ini kan 3,2. Akhirnya dapat gaya gesekan, baru kita masuk sigma Fx. Ini sigma Fx ya. Sama dengan M kali A. Selalu gayanya dikurang gaya gesek. Berarti 4 kurang 3,2. Nih. 0,8 sama dengan 0,8 A. Kayak angkanya cantik, A sama dengan 1. Jadi kalian bisa lihat perbedaan kan. Di nomor A hanya bedanya tidak perlu cari sigma FY karena nggak perlu normal. Kenapa nggak perlu normal? Karena nggak perlu cari gaya gesek. Jadi langsung. Sedangkan di sini harus cari normal, cari gaya gesek, baru masukkan di sini seperti ini. Cuma bedanya di sini ada kurang FK, kurang gaya gesek. Di sini nggak ada gitu. Bisa ngerti konsepnya ya? Nah, sekarang saya balik ke ini. Kenapa mu K? Kenapa berganti nama kinetis? Karena di sini adalah sudah hukum 2 Newton. Artinya bendanya ada bergerak. Udah ada percepatannya kan? Kan dibilang percepatan. Berarti tekan. Berarti namanya sudah harus jadi kinetis ya. Sedangkan kalau hukum 1 Newton jadi kemana-mana ini. Hukum 1 Newton bendanya belum mengalami percepatan, gak ada percepatan, maka namanya mu s ya. Oke, kemudian kita ada soal selanjutnya lagi. Oke, 2 buah benda ini, ini ada talinya sekarang ya. Ini masih penerapan hukum 2 Newton ini sebenarnya ya. Oke. Tentukan percepatan dan tegangan tali jika. Oke, ini talinya ya. Ini bukan ini ya, ini gaya tarik, ini talinya. Yang menghubungkan balok pertama dan balok kedua. Tentukan percepatan. Oke, percepatan kita sudah tahu. Tegangan tali yang kita belum tahu, kita mau pelajari sekarang. Jika bidang licin dan kasar dengan mu K 0,2. Ya, kembali lagi pakai mu K karena sudah bahas tentang benda yang bergerak, udah ada percepatannya ya. Oke, sekarang diagramnya kita boleh gambar ulang. Sekarang ini ada ditunjukkan jelas. Ini ada tegangan tali. Nah, ada 2 panah. Apa maksudnya? Nah, jadi panah yang pertama berarti talinya ini panahnya ke kanan kan? Kenapa? Tali ini untuk menarik benda balok yang pertama 4 kg ini.
Sedangkan panah kedua artinya tegangan tali yang diakibatkan karena menarik benda balok 2 kg ini ke arah kiri. Nah, ini juga ada hubungan sama hukum 3 Newton aksi reaksi. Saling menarik di sini. Karena apa? Gini aja logika sederhana berpikirnya agar paham. Fungsi tali di sini apa sih? Untuk make sure, memastikan bahwa balok ini sama balok ini kan nggak terpisah kan? Benar ya? Berarti fungsinya mendekatkan, mengikat dua balok ini. Maka panahnya wajar masuk ke dalam. Yang 4 kg arah panahnya ke tali ini, yang 2 kg juga ke tali gitu. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri jadinya. Jadi di make sure untuk ya diikat gitu ya. Oke, selalu begitu tali ya. Jadi tegangan tali itu selalu dalam satu tali ada 2 gaya lah sekaligus ya, karena untuk mengikat kiri kanan ya. Oke, masukkan sigma fx sama dengan m kali a. Ini untuk jawaban A, karena ya bidang licin, nggak perlu gesekan, nggak perlu cari normal ya. Sigma fx di sini ada gaya F ke kanan, kita kanan kurang kiri ya. Berarti F 18 Newton kurang T yang ini ke kiri nih. Tambah T yang kanan ini. Jadi T ini nanti saling mati. F kurang T tambah T, T-nya mati ya. Sisalah F saja 18 sama 6A. A sama dengan 3 meter per second kuadrat. Oke. Loh. Itu mungkin timbul pertanyaan, loh, kenapa kok gitu ngapain taruh T ini? Toh juga mati kan? Kurang T tambah T. Nah, mau karena ketika kita mau cari tegangan tali, kita di sini kita potong di sini. Potong ya. Potong di tengah ini, kita pisahkan benda A-nya saja. Jadinya jadi ini gambarnya. Ngerti kan? Potong di sini. Jadi 4 kg sama ada tanda panah T. Nah, pakai sigma fx lagi. T sama dengan ya M kali A 4 kali 3 12. Jadi kita dapat tegangan talinya. Ya. Jadi potongnya pas di tengah-tengah tali ini. Di tengah-tengah kedua panah. Jadi kita boleh tinjau masing-masing balok. Nah, kalau tadi kita potong, kita ambil balok ini boleh. Hasilnya akan sama T sama 12 Newton. Nah, saya mau kalian buktikan. Saya mau kalian buktikan sendiri. Saya tidak buat di sini caranya. Kalian boleh tes. Berarti untuk tinjau benda ini, berarti sigma F-nya sama dengan F kurang T. 18 kurang T. Oke. 18 kurang T sama dengan M kali A, 2 kali 3. Maka hasilnya akan sama 12 Newton. Pasti. Kalau tidak sama bukan karena salah konsepnya, tapi mungkin ada silap dalam menghitung ya. Cuma kenapa ini di sini kita pilih yang sebelah kiri aja, karena lebih simpel ya. Angkanya lebih kecil-kecil ya. Saya sebenarnya beda-beda tipis lah, hampir sama. Oke, sekarang yang bidang kasar. Nah, tentu bidang kasar udah tahu ya, kita perlu gesek. Diagramnya kita harus gambar ulang dengan ada normal dan beratnya. Kita mau lihat dua-dua. Oke. Benda 4 kg dulu kita bahas. Normalnya sama dengan 40 Newton. Langsung normal sama dengan W ya. Kenapa? Karena kita udah tahu dari soal-soal sebelumnya. Pasti kan sigma F-nya sama dengan 0. N kurang W sama dengan 0. Nanti ujung-ujungnya N sama dengan W juga kan. Jadi langsung shortcut aja, langsung cepat aja ya. N itu pasti W. Untuk benda 2 juga. Maka FK-nya, gaya gesekan kinetisnya sama dengan mu K kali N. Yang ini 0,2 kali 40, yang ini 0,2 kali 20. 0,2 karena ini. Oke, berarti gaya gesekan beda ya kalau yang ini sama ini ya. Ya, karena pengaruh ini. Benda yang ini lebih berat, artinya gaya gesekannya 2 kali lipat. Tentu dong. Semakin berat dia kan semakin mencengkram lantai kan. Jadi gesekan dengan lantai semakin besar. Oke, setelah selesai sigma F sama dengan 0, dapat N, dapat gaya gesekan seperti biasa. Masuk sigma Fx. Mulai kita sama dengan cara ini. Kita tinjau sigma Fx yang searah sumbu X.
ada F kurang T tambah T kurang FK1 kurang FK2. Ini dia. Ada 5 gaya di sini. Gaya F, gaya tali yang ke kiri, tali yang ke kanan, gaya FK2, gaya FK1. Ingat kanan kurang kiri ya. Oke, seperti biasa, ya seperti yang tadi, T ini saling coret meniadakan habis. Tinggallah gaya kurang gaya gesekan kedua balok. 18 kurang 8 kurang 4 atau ya. 6 sama dengan 6A, masanya digabung ya, karena kan bicarakan dua balok nih. Sekaligus kan semua kan. Berarti A nya sama 1. Tapak percepatan apa tadi kita lakukan? Tinjau salah satu benda kan. Oke, kita potong, ingat di T ya. Mau ambil yang kiri atau yang kanan nih? Sama nih jawabannya. Ya, ambil yang kiri aja deh, lebih gampang. Oke. Berarti ini ya jadinya. Buat simak fx-nya. T sama dengan T kurang FK1 kali ini. Ada kurang FK1. Sama dengan M kali A. T kurang 8 sama dengan 4 kali 1. T sama dengan 12. Oh, ternyata sama tegangan talinya. Kebetulan sama ya. Nah, kalau kalian tadi ambil yang bagian ini untuk tinjau sigma fx-nya akan sama juga hasilnya ya, seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Bye-bye.